Sebagai ibu kota Provinsi Aceh, Banda Aceh adalah tujuan utama wisata dan investasi di ujung barat Pulau Sumatera ini. Harapan kita akan tersebut dapat menjadi pembelajaran kepada masyarakat. Sehingga kami Aceh tahu. Selama ini kita tahu Aceh telah mengesahkan konun berisi aturan ini dalam Islam di kehidupan bermasyarakat mereka. Dan adalah kanun jinayat yang terjadi atau yang diberikan kepada yang dan musahakoh. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Kardova dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, karya tulis ilmiah saya, dengan judul Pengaruh Otonomi Khusus Aceh yang melahirkan peraturan syariah Islam bagi kemanusiaan. Berikut topik bahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Otonomi daerah telah ada sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. Sebagaimana dalam buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan pada tahun 2002 karya Syaukani dan kawan-kawan, pada pemerintahan Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah, yaitu Reglement of Het Beleid der Regering van Nederlands Indie, atau peraturan tentang administrasi negara Hindia Belanda. Karena bentuk Indonesia pada masa kolonial adalah kerajaan, maka berdasarkan pertimbangan, muncullah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 sebagai peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Di dalam undang-undang tersebut, kekuasaan daerah dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu karesidenan, kabupaten, dan kota. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan hal yang penting untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui pengembangan daerah masing-masing sesuai dengan potensi dan kemampuan. Sebagaimana yang kita ketahui, Aceh merupakan salah satu kesultanan yang berbentuk kerajaan yang ada di Indonesia pada saat itu. Aceh sejak dulu telah menganut sistem syariah yang bahkan dikenal dengan kota Serambi Mekah. Pada tahun 1950, status Aceh diturunkan oleh Keputusan Jakarta menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara, sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat Aceh yang kemudian muncul gerakan Aceh Merdeka yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan tersebut berhasil ditiadakan oleh Indonesia dengan cara memberi Aceh otonomi khusus pada tahun 2006, sehingga Aceh menjadi daerah istimewa setelah Yogyakarta. Hak otonomi khusus tersebut melahirkan konun yang merupakan peraturan daerah yang mengatur Aceh menurut hukum Islam. Konun diciptakan karena sebagian besar masyarakat Aceh adalah Muslim yang merupakan turunan dari kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Aceh pada saat itu. Tentu dalam pelaksanaannya menuai pro dan kontra. Next, rumusan masalah. Setelah konun berjalan kurang lebih 14 tahun, menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaannya bagi kemanusiaan khususnya di Aceh dari berbagai kalangan, bahkan lembaga internasional. Dimulai dari sasaran penerapannya, hukuman yang diberlakukan, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan. Sehingga akan lebih mudah nantinya mengetahui pengaruh otonomi khusus di Aceh yang melahirkan peraturan syariah Islam bagi kemanusiaan. Tujuan penelitian ini agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana implementasi otonomi khusus di Aceh bagi kemanusiaan dari berbagai sudut pandang, seberapa penting otonomi khusus ini bagi Aceh, dan bagaimana sikap atau tindakan yang harus diambil sebagai pelaku di Aceh maupun sebagai pengamat. Manfaat dari penelitian ini adalah agar masyarakat terhindar dari berita miring terkait pelaksanaan otonomi khusus di Aceh, sehingga masyarakat dapat lebih sopan menyikapi apa yang terjadi di sana. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan pada pemerintah Aceh dalam memberikan kebijakan ke depannya. Sebagai penerus bangsa, mahasiswa juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai pembelajaran dalam bermasyarakat nantinya. Ya, bagian yang kedua adalah kajian pustaka. Pengertian otonomi khusus. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, tapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut.
Otonomi khusus juga memiliki batasan yang tentunya tidak boleh berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan kebijakan pemerintah pusat. Otonomi khusus merupakan tingkat tertinggi dari otonomi daerah. Sejauh ini, ada 5 daerah yang mendapatkan otonomi khusus, yaitu DKI Jakarta, Yogyakarta, Nanggroe Aceh, Papua, dan Papua Barat. Dalam hal ini, otonomi khusus tidak semena-mena diberikan kepada suatu daerah, karena hal tersebut tentu akan menjadi sebuah musibah bagi daerah tersebut maupun bangsa Indonesia. Jika dalam otonomi daerah memiliki kriteria sendiri, yaitu daerah tersebut memiliki kemampuan lebih dibanding daerah lain, pada otonomi khusus, memiliki kriteria yang lebih dari otonomi daerah, yang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang darurat dan penting. Hal tersebut seperti historis dan sosial budaya yang ada pada daerah tersebut. Next, pengertian peraturan syariah Islam. Peraturan syariah Islam merupakan peraturan yang dibentuk sesuai dengan ajaran Islam. Aturan tersebut mengambil nilai dari Al-Quran, tepatnya Quran Surat An-Nisa ayat 59. Terdapat perintah bagi orang-orang beriman untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan penguasa atau ulil amri di antara mereka. Peraturan syariah Islam dapat dibentuk jika dalam suatu masyarakat memiliki masyarakat yang dapat dikatakan hampir seluruhnya Muslim. Peraturan ini memiliki sanksi yang tegas sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu hukuman yang ada pada Qanun adalah tidak boleh berzina. Barang siapa yang melanggarnya akan terkena hukuman cambuk. Next. Pengertian kemanusiaan. Pengertian kemanusiaan mencakup segala hal, yaitu segala sifat, pandangan, cara berpikir, dan perbuatan yang karena kodratnya. Manusia harus memilikinya, karena sebab manusia merupakan kemanusiaan merupakan rasa dorongan batin untuk melahirkan suatu sikap atau perbuatan kemanusiaan yang menunjukkan karakter manusia. Seseorang dapat bertindak dan berpikir manusiawi, atau berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan apabila memiliki moral yang baik. Kemanusiaan sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia yang dimana setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan tidak bisa diganggu-gugat, dihapus, atau dirusak tanpa sebab yang jelas kecuali orang tersebut telah merusak HAM orang lain. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan penelitian hukum secara empiris atau sosiologis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan. Penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Apakah sesuai dengan rencana syariah Islam itu dibentuk? Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini akan menjelaskan pengaruh dari berbagai peraturan syariah Islam di Aceh bagi kemanusiaan dari berbagai pihak yang tentunya memiliki pandangan berdasarkan rumusan masalah yang ada. Next, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara melakukan kajian pustaka terkait hukum yang berlaku serta melakukan wawancara kepada masyarakat Aceh atau pelaku dari Qanun di Aceh terkait pengimplementasian hukum syariah tersebut. Ditambah dengan pandangan mahasiswa serta dosen Universitas Brawijaya selaku netizen yang mengamati. Sehingga diharapkan metode ini mampu mengungkapkan efektivitas berlakunya hukum baik dalam masyarakat Aceh maupun kemanusiaan secara jelas. Teknik mengumpulkan dokumen akan dilakukan setelah mendapatkan data dari hasil wawancara dan kuesioner yang dikumpulkan pada peneliti. Next. Berikut langkah-langkah yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian. Yang pertama, menentukan pertanyaan wawancara. Yang kedua, membuat kuesioner secara online. Yang ketiga, mengidentifikasi hasil wawancara dan kuesioner. Yang keempat, mencari dokumen yang dapat menguatkan data yang sudah didapat. Yang kelima, menggabungkan seluruh data. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya adalah bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama, pandangan lembaga internasional. Setiap negara bebas menjalankan aturan sesuai dengan yang dikendaki, termasuk peraturan syariah Islam di Aceh, baik itu berasal dari masyarakatnya ataupun pemerintah yang menjabat pada masa itu, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang telah dideklarasikan oleh PBB pada 10 Desember 1948. Pandangan HAM yang dianut tidak spesifik kepada agama tertentu, melainkan pandangan secara universal. Peraturan syariah Islam di Aceh atau Qanun secara garis besar tidak mencerminkan keadilan, karena aturan tersebut bersifat Islami dan tidak pandang bulu atau wajib untuk dijalankan semua masyarakat Aceh, walaupun masyarakat tersebut ada yang non-Muslim. Meskipun Aceh dulunya berasal dari Kesultanan Aceh yang terkenal akan Islam yang begitu melekat, kini zaman sudah berkembang dan setiap orang bebas menjalankan agamanya. Namun, kebebasan beragama di Aceh hanya bersifat partikular pada suatu kelompok orang-orang Muslim. Penerapan hukuman yang terdapat pada Qanun seperti hukuman diarak dan dicambuk
jika pasangan bukan suami istri tidak mencerminkan adanya HAM secara universal. Menurut Eka Lakobisvili, analisis hak asasi manusia untuk harm reduction internasional diperlukan lebih banyak analisis tentang dampak praktik seperti hukum cambuk pada kehidupan orang-orang yang menjadi korbannya. Hukuman ini meninggalkan bekas luka yang subur hidup, tidak hanya pada tubuh fisik seseorang, tetapi juga pada psikologi mereka yang tidak mudah disembuhkan. Kesehatan psikologi atau mental merupakan bagian dari HAM yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights pasal 25. Hal tersebut membuat lembaga internasional berpandangan bahwa konon di Aceh bukan langkah yang tepat dan dapat berpengaruh negatif bagi kemanusiaan, khususnya masyarakat Aceh itu sendiri. Tak sampai di situ, PBB juga menyuruh Indonesia untuk mencabut ketentuan yang mengesahkan penggunaan hukuman yang terdapat pada konon sebagai produk hukum lokal yang kejam, karena dianggap tidak sesuai dengan HAM yang telah ditetapkan oleh semua negara di dunia. Next, pandangan lembaga nasional. Organisasi Solidaritas Perempuan menyatakan bahwa konon merupakan aturan yang diskriminatif. Bagaimana tidak? Berdasarkan data jaringan pemantau Aceh, bahwa angka kekerasan pada perempuan tahun 2014 berjumlah 205, meningkat dari 2013 yang berjumlah 155 kasus. Angka tersebut mencakup 1.114 jenis kekerasan, artinya perempuan mengalami kekerasan berlapis, di mana perempuan mengalami lebih dari satu jenis kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konon tidak mampu melindungi perempuan dari kekerasan, justru menguatkan potensi kriminalisasi dan diskriminasi. Perempuan juga semakin rentan menjadi korban hukuman cambuk yang ada pada konon, karena perempuan kerap kali dianggap objek yang menggoda kaum pria untuk meneruskan hasrat nafsunya. Dalam hal ini seringkali terjadi korban salah tangkap, sebagaimana yang terjadi pada 3 September 2012 di kota Langsa, Aceh. Seorang anak perempuan berusia 16 tahun menjadi korban salah tangkap dengan tuduhan bekerja seks komersial. Tuduhan ini mengakibatkan korban mendapatkan stigma dan menjadi objek perilaku diskriminasi dari berbagai media warga, hingga akhirnya bunuh diri. Dari hal tersebut, secara mutlak, Solidaritas Perempuan meminta pemerintah meninjau kembali berlakunya konon di Aceh karena menganggap pemerintah Aceh gagal dalam memberi hak warganya atas rasa aman dan keadilan, terutama pada perempuan yang diatur dalam pasal 28G pada UUD 1945. Next, pandangan masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh memiliki berbagai pandangan terkait pengimplementasian konon terhadap kemanusiaan. Namun secara keseluruhan, masyarakat Aceh mengakui syariah Islam di Aceh sudah kuat sebelum konon itu berdiri, karena hal tersebut dianggap sebagai budaya yang turun-menurun dari masa Kesultanan Aceh pada waktu itu. Walaupun dalam pesanannya tidak berjalan mulus, masyarakat Aceh tetap senang dengan diberlakukannya konon sebagai bentuk penyaluran aspirasi rakyat atau demokrasi yang menguatkan budaya syariah Islam di Aceh. Sejauh ini, peraturan yang tertuang pada konon dianggap tepat karena kebanyakan masyarakat Aceh pernah mengaji atau membaca Al-Quran, maka mengetahui secara jelas konsekuensi yang didapat jika melanggarnya. Hukuman yang tertuang pada konon juga dianggap normal karena pada kenyataannya kasus pelanggaran berduaan atau berpacaran di tempat umum hanya dilakukan panggilan kepada orang tua kedua belah pihak sebagai bentuk mediasi. Walaupun di Aceh terdapat beberapa masyarakat yang beragama non-muslim, masyarakat tersebut tetap menyesuaikan dengan menutup aurat jika keluar rumah. Jika terdapat masyarakat Aceh yang melanggar, mereka hanya akan ditegurnya untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh konon. Masyarakat Aceh menyetujui adanya konon karena masyarakat lebih mengikuti fatwa dari ulama yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut terbukti karena di Aceh masih banyak terdapat pondok pesantren yang dimana konon lebih mudah untuk dijalankan, walaupun dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan mulus. Masyarakat Aceh tidak ingin konon itu dihapuskan, melainkan konon itu dilakukan revisi atau peninjauan ulang agar lebih baik ke depannya. Next, penutup. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi khusus Aceh yang melahirkan peraturan syariah Islam atau konon sangat mempengaruhi kemanusiaan, terutama masyarakat Aceh itu sendiri. Dengan adanya konon, hidup masyarakat jadi lebih terarah sesuai dengan keinginan masyarakat yang berlandaskan Al-Quran. Tidak hanya berdasar pada keinginan, konon tersebut merupakan budaya yang sudah menyatu bagi masyarakat Aceh yang menjadi ciri khas sendiri dan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Memang, dalam kenyataannya terdapat beberapa kasus negatif terutama pada perempuan dalam pengimplementasian konon, sebagaimana yang dipandang oleh lembaga nasional maupun lembaga internasional. Namun, masyarakat Aceh tetap menginginkan konon itu tetap ada, walau harus direvisi atau ditinjau kembali. Penyimpangan-penyimpangan terjadi merupakan cabukan bagi pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat agar lebih bijak dalam menetapkan peraturan. Peneliti selanjutnya, dalam rangka meneliti mengenai pengaruh otonomi khusus Aceh yang melahirkan peraturan syariah Islam atau konon bagi kemanusiaan, diharapkan agar mempersiapkan dengan matang sumber penelitiannya, tidak hanya melalui media online,
jurnal, dan buku, akan tetapi juga melakukan diskusi dengan ahli hukum dan melakukan observasi langsung terhadap masyarakat daerah Aceh agar data yang didapat lebih akurat dan jelas, sehingga pembaca dapat memahami dengan jelas. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.